Alasan semifinal Piala Asia U17 sepi tanpa Indonesia. Cek fakta, Uzbekistan U17 tolak hadapi Korea Utara. Winger Inggris berdarah Jawa potensial bela timnas Indonesia. Sang anak gagal lolos seleksi, ayah ex-timnas U19 kritik pemain keturunan. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Winger Inggris berdarah Jawa potensial bela timnas Indonesia. Upaya memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi kembali menjadi perhatian publik sepak bola nasional. Dalam kancah internasional, banyak negara yang mulai memanfaatkan potensi diaspora untuk memperkuat tim nasional mereka. Indonesia tidak ketinggalan dan sudah mulai menjajaki potensi pemain-pemain muda keturunan termasuk pemain sayap Inggris berdarah Jawa ini. Sebelumnya, langkah naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI sampai saat ini adalah sebagai bentuk keseriusan federasi dalam membangun masa depan sepak bola nasional. Mengingat tren peningkatan kualitas pemain naturalisasi yang telah bergabung, seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Zain Patinama, maka membidik talenta muda lainnya menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan. Pemain dengan posisi utama sebagai sayap kiri yakni Damian Agustin tengah mencuri perhatian berkat performa impresifnya di level junior Inggris serta menunjukkan kedewasaan dalam bermain yang melampaui usianya. Kelebihan lain yang dimiliki Damian adalah fleksibilitas posisi. Selain sebagai winger kiri, ia juga mampu bermain di posisi gelandang serang dan bahkan bek kiri. Perlu diketahui, Damian Jesus Agustin lahir pada 28 Juli 2007 di Curaçao. Ia masih berusia 17 tahun. Secara garis keturunan, ibunya memiliki darah Indonesia yang berasal dari nenek pihak ibu. Sementara ayahnya adalah mantan pemain timnas Curaçao, Kemi Augustin. Dari sisi regulasi FIFA, pemain seperti Damian yang belum pernah bermain di level senior masih memungkinkan untuk berganti asosiasi sepak bola. Oleh karena itu, langkah strategis harus segera diambil jika Indonesia ingin menjadikan Damian sebagai bagian dari proyek penguatan tim nasional, terutama di sektor gelandang serang yang masih butuh amunisi baru. Kiprah Damian yang masih sangat muda menyimpan harapan besar. Jika proses pendekatan berjalan lancar dan naturalisasi terrealisasi, maka ia bisa menjadi aset berharga timnas Indonesia untuk ajang-ajang besar ke depan, termasuk Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, atau turnamen regional seperti AFF. Sang anak gagal lolos seleksi, ayah ex-timnas U19 kritik pemain keturunan. Kalau Spanyol punya Catalunya yang melahirkan banyak generasi pemain sepak bola dunia berbakat, Indonesia juga punya Maluku yang melahirkan sejumlah pemain keturunan hebat seperti Ragnar Oratmangun, Kevin Dix, Zain Patinama, Joey Pelupesi, Eleanor Reinders, hingga asisten pelatih Denny Lanzar. Ngomongin keturunan Maluku, ayah salah satu mantan pemain seleksi timnas Indonesia U19, Nathan Muskita memberikan kritikan pedas kepada para pemain keturunan yang lain. Sebagai informasi, Iwan Muskita merupakan ayah dari Nathan Muskita. Nathan sendiri pernah menjadi salah satu pemain muda Indonesia yang menjanjikan. Namanya mencuat saat dipanggil mengikuti seleksi timnas U19 pada tahun 2017. Sayangnya, pemuda kelahiran Bintaro itu gagal menembus skuad utama yang kala itu ditangani oleh Indra Safri. Kemudian, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Iwan menyoroti bagaimana para pemain tersebut terlalu sering mengangkat identitas keturunan tanpa memberi dampak nyata bagi tanah leluhurnya. Iwan meminta para pemain naturalisasi yang selama ini bangga membawa nama Indonesia, termasuk menyebut darah Maluku sebagai identitas, untuk menunjukkan tindakan nyata. Ia ingin melihat kontribusi langsung dalam bentuk pembinaan, inisiatif sosial, atau pengembangan sepak bola di Maluku. Jadi kalau kalian benar-benar merasa bahwa kalian memiliki darah Maluku, kalian perlu dan wajib lakukan sesuatu untuk Maluku bisa menjadi lebih baik. Minimum di sepak bola mereka. Jangan cuma gunakan darah Maluku untuk cari makan di Indonesia. Do something for Maluku. Kami tunggu dan ingin lihat apa yang kalian bisa buat untuk Maluku. Ungkapnya.
Alasan semifinal Piala Asia U17 sepi tanpa Indonesia. Kabar kurang menyenangkan akan dialami oleh panitia Piala Asia U17. Kerugian dan sepinya penonton diduga bakal menjadi momok mengerikan di ajang bergengsi itu. Dugaan sementara ada kaitannya dengan Indonesia. Sebelumnya, timnas Indonesia seperti mengalami kutukan di babak perempat final Piala Asia U17. Di babak knockout itu, timnas Indonesia U17 gagal melewatinya. Kondisi ini dialami timnas Indonesia U17 sejak ditangani Fahri Husaini pada tahun 2018. Saat itu, Bagus Kavi DKK berhasil melaju ke babak 8 besar di Stadion Bukit Jalil, Malaysia pada 1 Oktober 2018. Kutukan gagal di perempat final Piala Asia U17 kembali berlanjut. Timnas U17 kalah telak 0-6 dari Korea Utara U17. Kekalahan itu terjadi di Jeddah, Arab Saudi. Namun, yang menjadi perhatian kali ini adalah babak semifinal yang akan mempertemukan Korea Utara U17 melawan Uzbekistan U17 akan sepi penonton. Mungkin yang ramai penonton hanya laga tuan rumah Arab Saudi U17 melawan Korea Selatan U17. Penyebabnya supporter timnas U17 yang selalu memadati stadion setiap Evandra DKK berlaga tidak akan terlihat lagi. Loyalitas tanpa batas, solidaritas tinggi sepertinya tak perlu dipertanyakan lagi untuk supporter timnas Indonesia. Kita tahulah gimana besarnya pengaruh mereka di ajang sepak bola apapun yang melibatkan Indonesia. Maka tak heran laga semifinal nanti pihak penyelenggara bakal mengalami penurunan defisit besar-besaran. Cek fakta, Uzbekistan U17 tolak hadapi Korea Utara. Gegerkan jagat Asia, rumor Uzbekistan U17 menolak menghadapi Korea Utara U17 viral di media sosial. Dalam narasi yang dibangun, Uzbekistan U17 menolak bermain karena Korea Utara U17 ditengarai diperkuat banyak pemain yang berusia di atas 17 tahun. Lantas, apa benar timnas Uzbekistan U17 menolak menghadapi Korea Utara U17? Seperti diketahui, maraknya rumor Korea Utara U17 yang dicurigai mencuri umur yang tak sesuai regulasi sebelumnya mencuat sampai beberapa media internasional. Namun, setelahnya pelatih Korea Utara, Oh Tae-sung, sudah memberikan penjelasan bahwasannya hal itu tidak benar dan ia hanya memaksimalkan persiapan yang matang. Setelahnya, isu Uzbekistan U17 menolak menghadapi Korea Utara pun ternyata hoax semata. Timnas Uzbekistan U17 sama sekali tidak menolak menghadapi Korea Utara U17. Pelatih timnas Uzbekistan U17, Islombek Ismoilov, bahkan takkan mengubah pendekatan strategi saat menghadapi Korea Utara U17, yakni tetap mengandalkan permainan menyerang. Kami tak akan mengubah gaya permainan kami, namun tentu kami akan beradaptasi dengan situasi di pertandingan. Korea Utara U17 merupakan tim yang hebat. Kami harus menganalisa permainan Korea Utara U17 dan kami siap menghadapi mereka, kata Islombek Ismoilov mengutip dari laman resmi AFC. Tentunya dengan berita bohong seperti ini, mari kita lebih berhati-hati dalam menerima informasi dan menjaga ketikan masing-masing untuk tidak menimbulkan huru-hara yang berlebihan.